Pax Vobis, salam damai bagi kita semua. Menurut Monsignor Marcel Lefebvre, ada 3 ajaran baru dalam Konsili Vatikan kedua yang membuat konsili tersebut tidak sejalan dengan seluruh ajaran gereja yang telah dengan setia diajarkan oleh para rasul serta bapak-bapak gereja. Ketiganya adalah kebebasan beragama, ekumenisme, dan kolegialitas. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan, ketiga ajaran baru tersebut telah merusak seluruh ajaran Konsili Vatikan kedua dan membuat gereja Katolik pasca Konsili Vatikan kedua terbukti menghasilkan begitu banyak buah buruk. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan tepat, Uskup Agung Vigano mengatakan Konsili Vatikan kedua adalah kanker, sementara buah-buah buruk yang bermunculan setelah konsili adalah metastasis dari kanker tersebut. Lebih jauh, Uskup Agung Vigano mengatakan bahwa setelah Konsili Vatikan kedua, sebuah gereja paralel yang baru telah dibangun dengan menutupi dan sekaligus melawan gereja Kristus di dalam gereja Katolik. Tujuan dari gereja paralel ini adalah untuk membangun sebuah agama universal sebagaimana yang digagas oleh kaum Freemason. Para pendukung Konsili Vatikan kedua sadar betul bahwa tuduhan Uskup Agung Vigano ini sangat kuat, telah memojokkan Konsili Vatikan kedua sebagai sumber masalah dan sekaligus menyangkalnya sebagai karya Roh Kudus. Maka para kodok konsili, yaitu orang-orang Katolik yang sekalipun buah-buah buruknya begitu banyak, masih tetap meyakini Konsili Vatikan kedua diinspirasi oleh Roh Kudus, berupaya membuktikan bahwa semua ajaran Konsili Vatikan kedua tetap konsisten dengan seluruh ajaran gereja sebelumnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan secara konyol oleh channel Katsu Katolik dengan mencoba membuktikan bahwa ekumenisme Konsili Vatikan kedua merupakan perkembangan yang konsisten dari pandangan gereja Katolik sebelumnya. Berikut ini adalah kutipan dari video Katsu Katolik tanggal 31 Mei 2022 mengenai masalah tersebut. Jadi kalau dibikinkan diagram perkembangan paham ekumene dari tahun ke tahun, itu kurang lebih seperti yang sudah tampak di depan teman-teman sekalian ya. Di sini kita dapat melihat sebuah konsistensi ajaran yang terus dikembangkan oleh para paus kita. Ya, jadi persatuan organis itu dipahami di tahun 1928. Kemudian paham itu direfleksikan ulang pada tahun 1943 dan menghasilkan ensiklik yang tadi kita kenal dengan bahasa Indonesianya Tubuh Mistik Kristus. Sebuah persatuan yang pneumatis. Nah, kedua ensiklik ini kemudian direfleksikan ulang oleh Paus Santo Yohanes 23 pada tahun 1964 dan coba diberikan langkah-langkah praktis untuk mewujud nyatakan persatuan gereja Kristus tersebut. Itulah Konsili Vatikan kedua. Dengan jelas saudara Katsu Katolik menyatakan bahwa ekumenisme Konsili Vatikan kedua merupakan perkembangan yang konsisten dari pandangan para paus sebelumnya. Dalam hal ini Paus Pius ke-11 dalam Mortalium Animos tahun 1928 dan Paus Pius ke-12 dalam Mystici Corporis tahun 1943. Bagaimana bisa Katsu Katolik mengambil kesimpulan tersebut? Ternyata pandangannya didasarkan pada sebuah blunder, yaitu penafsiran yang keliru terhadap dokumen Mystici Corporis yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12. Parahnya, blunder tersebut cukup fatal dan konsisten. Mari kita lihat pernyataan Katsu Katolik dalam video yang dibuatnya lebih dari 1 bulan sebelumnya. Saya ingin menjelaskan bahwa Konsili Vatikan kedua itu merupakan konsili yang tidak bertentangan dengan konsili pendahulunya. Dalam hal ini Konsili Trente. Ini kita mulai pembahasannya
dari Konsili Trente-nya sendiri dulu. Nah, di sini sudah ada teks dari Konsili Trente, apakah muncul di tempat Abang Anton? Iya, sudah muncul, Oke Bang. ya. Nah, MC ini singkatan dari Mystici Corporis. Itu salah satu dokumen yang dikeluarkan Konsili Trente. Namanya Mystici Corporis. Nah, ini saya bacakan bahasa Inggrisnya. Untuk arti dalam bahasa Indonesianya bisa rekan-rekan saksikan di layar. Iya. Hence they are in a matter of divine truth who imagine the church to be invincible, intangible, as something merely pneumatological, as they say, by which many Christian communities, though they differ from each other in their profession of faith, are untied by an invisible bond. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah adanya persatuan secara intrinsik. Intrinsik gitu maksudnya. Ya, dipersatukan oleh ikatan yang tidak kelihatan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya are untied by an invisible bond. Harap diingat bahwa di sini Konsili Trente sudah mengajarkan adanya ikatan. Itu pegangan kita yang pertama. Ada dua kekeliruan yang dibuat Katsu Katolik di sini. Yang pertama adalah kekeliruan sejarah. Ensiklik Mystici Corporis diterbitkan oleh Paus Pius ke-12 di abad ke-20, sementara Konsili Trente diadakan pada abad 16. Jadi mustahil ensiklik tersebut menjadi bagian dari Konsili Trente seperti yang dikatakan oleh Katsu Katolik. Ini kesalahan konyol, tetapi mungkin sekedar salah kutip saja. Yang kedua dan fatal adalah kesalahan penerjemahan. Kutipan yang dimaksud oleh Katsu Katolik dalam bahasa Inggris berbunyi demikian. Hence they are in a matter of divine truth, who imagine the church to be invincible, intangible, as something merely pneumatological, as they say, by which many Christian communities, though they differ from each other in their profession of faith, are untied by an invisible bond. Terjemahannya yang benar adalah, oleh karena itu mereka keliru dalam hal kebenaran ilahi dengan membayangkan gereja yang tidak terlihat, tidak berwujud, yaitu sesuatu yang hanya pneumatologis atau bersifat rohani seperti yang mereka katakan, yang dengannya banyak komunitas Kristen, meskipun mereka berbeda satu sama lain dalam pengakuan iman mereka, dipersatukan oleh ikatan yang tidak terlihat. Sayangnya, justru Katsu Katolik memutarbalikkan terjemahan teks tersebut 180 derajat. Dia mengatakan Paus Pius ke-12 justru mendukung adanya persatuan gereja yang semata-mata bersifat pneumatologis atau tidak terlihat. Padahal jelas-jelas dalam teks tersebut, Paus Pius ke-12 menyangkalnya. Tadinya saya berpikir ini hanya kesalahan penerjemahan yang kemudian akan diperbaiki seperti halnya kesalahan sejarah tadi. Tapi ternyata Katsu Katolik tetap konsisten dengan kesalahannya karena dia mengulanginya saat debat dengan Crusader Network awal bulan Mei yang lalu. Ya, jadi melalui konsili itu justru kalau kita runut ke sejarah itu dimulai dari zamannya Paus Pius 11. Dalam Mortalium Annos, dia itu membahas kesatuan secara organis. Versi yang saya pakai versi Vatikan.ca ya, Mortalium Annosnya. Jadi mungkin nanti kalau ada Mortalium Annos versi lain bisa diinikan gitu. Kalau di Mortalium Annos itu Paus Pius 11 masih membahas kesatuan secara organis tapi fisik, gereja yang kelihatan. Nanti Paus Pius ke-12, Mystici Corporis Christi, dia menggambarkan kesatuan itu sudah intrinsik, pneumatik. Dia pakai gambarannya Santo Paulus. Nah, kedua pandangan ini direfleksikan ulang dan coba diwujud nyatakan oleh Vatikan kedua itulah, maka keluarlah ajaran ekumene. Kita lihat bersama, Katsu Katolik pada saat itu masih tetap konsisten dengan kesalahan yang sama dalam menafsirkan Mystici Corporis 14.
Akhirnya, ketika Katsu Katolik kembali mengulangi kesalahan yang sama, saya mengkonfrontasinya secara langsung. Halo, Iya, halo brother, apa kabar? selamat malam. Saya naik cuma khusus bahas Mystici Corpus 14 ya. Anda Iya. berdasarkan itu mengatakan bahwa Paus Pius ke-12 mengakui persatuan pneumatik. Betul? Nih, baca aja ada kata-katanya, Oke. bukan saya yang Iya, ngomong nih iya atau dokumen tidak? ini. Iya nih, Iya, kamu baca iya atau tapi. tidak? Nih, iya. Oke. Tuh, pneumatological. Kata-kata pneumatological itu kan di sini. Hence, DR, tahu nggak artinya apa? Ini ya, saya bacakan dari Google Translate aja. Karena itu mereka keliru dalam hal kebenaran ilahi yang membayangkan gereja tidak terlihat. Salah. Jadi justru terbalik. Anda memahami dokumen itu persis 180 derajat salah. Ya, akui saja. Oke. Akui di tempat umum. Tanya sama Paman Jack, apa maksudnya Ya, hence silakan. DR? Nanti supaya jelas mana yang benar. Apakah dengan demikian Mystici Corpus membenarkan persatuan pneumatis atau justru menyalahkan? Kamu pikir transkrip saya tidak diketahui mereka? Kamu terjemahnya memang salah karena itu menurut kamu itu mereka salah. R itu artinya apa? R itu artinya apa? Keliru. Tugas saya menjelaskan kekeliruan saudara Katsu Katolik sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana tanggapannya. Apakah mau mengakui dengan jujur kesalahan tersebut dan mengkoreksinya, atau masih mencoba berakrobat untuk mencari pembenaran? Kalau Katsu Katolik mau mengakui kesalahan dan mengkoreksinya, maka itu berarti upayanya untuk menunjukkan kesinambungan ekumenisme Konsili Vatikan II dengan ajaran Gereja Katolik prakonsili menjadi gagal total. Selanjutnya, Katsu Katolik harus juga mau mengakui dengan jujur bahwa ekumenisme Konsili Vatikan II memang ajaran baru yang berbeda atau tidak konsisten dengan ajaran Gereja Katolik sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 8-9, siapapun yang mengajarkan ajaran yang berbeda dari apa yang sudah diajarkan sebelumnya, anathema sit. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.